Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ilul Zakia Rahmatika, NRP 002. Saya Devi Ayu Rahmawati, NRP 004, Kami dari D4 Teknik Pengolahan Limbah akan menjelaskan dan menunjukkan metode sampling air limbah berdasarkan SNI 698959 tahun 2008. Sampling adalah suatu metode pengambilan contoh air untuk keperluan pengujian sifat fisika dan kimia air limbah. Kualitas limbah itu sendiri ditunjukkan dengan nilai atau kadar bahan pencemar maupun komponen lain yang terkandung di dalamnya, seperti kadar COD, BOD, TSS, TDS, pH, dan sebagainya. Contoh atau sampel dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, contoh sesaat atau grab sampel, yaitu air limbah yang diambil sesaat pada satu lokasi tertentu. Maksudnya, pengambilan sampel hanya dilakukan sesaat atau sekali dalam satu lokasi itu saja. Yang kedua, contoh gabungan waktu atau composite sampel, yaitu campuran contoh yang diambil dari satu titik pada waktu berbeda dengan volume yang sama. Misalnya, sampel diambil dari titik A sebanyak 1 liter pada pukul 10. Kemudian, untuk mengambil sampel selanjutnya, berada pada titik yang sama dengan volume yang sama pada pukul 11 dan seterusnya pada interval waktu yang telah ditentukan. Lalu, beberapa sampel yang telah diambil tersebut dicampurkan hingga homogen. Yang ketiga, ada contoh gabungan tempat atau integrated sample, yaitu campuran contoh yang diambil dari titik yang berbeda pada waktu yang sama dengan volume yang sama. Misalnya, suatu sampel diambil pada 3 titik yang berbeda, yaitu titik A, B, dan C. Dari ketiga titik ini harus dilakukan pengambilan sampel pada satu waktu, yaitu misalnya pukul 9, serta harus dengan volume yang sama. Beberapa sampel yang telah diambil tersebut dicampurkan hingga homogen. Yang keempat, contoh gabungan waktu dan tempat, yaitu campuran contoh yang diambil dari beberapa titik dalam satu lokasi pada waktu yang berbeda dengan volume yang sama. Ini merupakan perpaduan dari integrated sample dan composite sample. Selain itu, juga ada satu contoh duplikat, yaitu contoh yang diambil dari titik pengambilan yang sama dengan rentang waktu antar pengambilan yang sekecil mungkin. Duplikat contoh digunakan untuk menguji ketelitian tata kerja pengambilan contoh. Yang kedua, contoh yang diperkaya atau spike sample, yaitu contoh yang ditambah dengan standar yang bersertifikat dalam jumlah tertentu untuk keperluan pengendalian mutu. Yang ketiga adalah contoh yang terbelah atau split sample, yaitu contoh yang dikumpulkan dalam satu wadah, dihomogenkan, dan dibagi menjadi 2 atau lebih subcontoh, dan diperlakukan seperti contoh, selanjutnya dikirim ke beberapa laboratorium yang berbeda. Pada sampling juga terdapat istilah blanko. Blanko bisa disebut sebagai pembanding yang diperlakukan sama dengan sampel atau contoh. Blanko terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, blanko matrik. Blanko ini merupakan blanko yang memiliki sifat atau karakteristik yang hampir sama dengan sampel. Yang kedua, blanko media. Blanko ini sebagai pembanding dengan hasil uji pada sampel di mana keduanya harus diperlakukan sama. Yang ketiga, blanko perjalanan. Blanko perjalanan hampir sama dengan blanko media, di mana disiapkan pada saat perjalanan dari titik pengambilan menuju titik uji sampel. Blanko perjalanan perlu disiapkan karena dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi pada sampel di perjalanan menuju titik uji sampel. Wadah untuk melakukan sampling harus bersih dari kontaminasi. Untuk itu, diperlukan pembersihan dan pencucian wadah serta peralatan pengambilan sampel dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, peralatan harus dicuci dengan deterjen dan disikat untuk menghilangkan partikel yang menempel di permukaan. Yang kedua, bilas peralatan dengan air bersih hingga seluruh deterjen hilang. Ketiga, bila peralatannya terbuat dari bahan non-logam, maka cuci dengan asam HNO3 1:1, kemudian dibilas dengan air bebas analit. Yang keempat, biarkan peralatan mengering di udara terbuka. Dan yang kelima, peralatan yang telah dibersihkan diberi label bersih siap untuk mengambil contoh. Setelah ini akan kami tunjukkan video sampling di salah satu sungai di wilayah Ponorogo. Let's check this out! Sebelum melakukan sampling, maka harus diperhatikan beberapa persyaratan wadah pengambilan sampel. Seperti yang pertama,
Wadah harus terbuat dari bahan yang kuat. Kami menggunakan alat pengambilan berupa botol plastik. Yang kedua, wadah harus bersih bebas dari kontaminan. Yang ketiga, wadah mudah dan aman untuk dibawa. Yang keempat, wadah harus bisa ditutup rapat untuk menghindari kontaminasi dari luar saat akan dibawa ke laboratorium. Yang terakhir, sebaiknya disiapkan jumlah wadah lebih dari yang dibutuhkan. Dalam pemilihan lokasi pengambilan sampel, kami memilih sungai ini karena merupakan salah satu lokasi yang sesuai dengan kriteria pada SNI. Di mana sungai ini adalah tempat pencampuran secara sempurna dari berbagai limbah, meliputi limbah pertanian dan limbah rumah tangga yang mengalir menuju sungai. Baiklah, sekarang akan kami tunjukkan proses pengambilan sampel air yang benar. Sesuai dengan SNI 698959 tahun 2008 tentang metode pengambilan contoh air limbah. Botol pengambilan sampel harus dimasukkan secara sempurna ke dalam air dan harus sejajar dengan permukaan air. Jika arus dari utara ke selatan, maka mulut botol menghadap ke utara atau berlawanan dengan arus. Setelah botol terisi dengan sampel, kemudian tutup botol dengan rapat saat botol masih berada di dalam air untuk mencegah adanya kontaminasi saat terkena udara. Nah, ini adalah hasil sampling kami. Selanjutnya, sampel yang telah kita ambil tadi, kita akan beri label nama agar tidak tertukar. Ini adalah sampel yang sudah kita ambil tadi. Kita beri nama sampel. Dan ini adalah blanko yang sudah kita siapkan sebelumnya, berfungsi sebagai pembanding. Selanjutnya, kita tempel lembar identifikasi sampel dan blanko yang berisikan seperti ini. Nah, maka proses sampling telah selesai. Terima kasih sudah sama-sama menyaksikan video sampling kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.